Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang kepercayaan. Orang yang paling terpercaya di tengah umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hr. Al-Bukhari 4382 dan Muslim 2419, inilah kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pribadi mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tentu saja, ini adalah rekomendasi terbaik. Lantas seperti apa profil lengkap Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Nama Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Ia lebih dikenal dengan kunyahnya, Abu Ubaidah, dan langsung dibinkan dengan kakeknya. Sedangkan ibunya adalah Umaymah binti Ghanam. Abu Ubaidah lahir 40 tahun sebelum Eksodus. Tepatnya tahun 584 M. Dia adalah pria kecil dengan wajah tirus. Jenggotnya tipis. Postur tubuhnya bungkuk. Dan gigi depan patah. Tabakat bin Sa'ad. Meski termasuk suku Quraisy, suku yang dihormati di Mekah, hanya ada sedikit cerita tentang kehidupan Abu Ubaidah sebelum masuk Islam. Jadi kehidupan yang kita ketahui adalah kehidupan yang dia jalani ketika dia mulai memeluk Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat pertama Islam. Islamnya hanya berbeda 1 hari dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dari dakwah Abu Bakar itulah dia memeluk Islam. Kemudian, bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'ud dan Al-Arkam bin Abil Arkam, ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kepada Nabi bahwa dia menerima kebenaran Islam. Dan merekalah pondasi kokoh dan dakwah Islam pertama yang tersebar di kota Makkah. Al-Mustadrak 3266. Abu Ubaidah adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia beremigrasi 2 kali, berpartisipasi dalam pertempuran Badar dan perang berikutnya. Ketika ketopong perang Rasulullah bengkok, memukulnya hingga giginya patah, Abu Ubaidah lah yang melepaskan helm sempit itu dari kepala Rasulullah. Dan ketika barisan kaum muslimin dipatahkan dalam perang Uhud, dia tetap setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengepungan musuh. Al-Mustadrak 3266 dan Al-Isyabah 2243. Keutamaannya yang lain adalah ia dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, laki-laki yang terbaik adalah Abu Bakar. Laki-laki yang terbaik adalah Umar. Laki-laki terbaik adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Laki-laki terbaik adalah Usaid bin Hudhair. Laki-laki terbaik adalah Sabit bin Qais bin Syammas. Laki-laki terbaik adalah Muadz bin Jabal. Laki-laki terbaik adalah Muadz bin Amr bin Al-Jamuh. Hr. At-Tirmidzi 3795. Abdullah bin Syakik berkata, aku bertanya pada Aisyah, siapakah di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai? Aisyah menjawab, Abu Bakar. Lalu siapa? Tanyaku. Ia menjawab, Umar. Setelah itu, tanyaku lagi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, jawabnya. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Ia hanya diam. Sahih At-Tirmidzi 3657. Pada tahun 8H, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Al-Ash menuju Zatus Salasil. Zatus Salasil adalah perang menghadapi Romawi di Syam di perkampungan Bani Bali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyertakan Abdullah dan orang-orang Quda'ah lainnya untuk menemani Amr. Urwah bin Az-Zubair mengatakan, Bani Bali masih paman dari Al-Ash bin Wa'il. Saat tiba di sana, ia merasa takut karena jumlah musuh begitu banyak. Amr pun mengirim utusan kepada Rasulullah untuk meminta bala bantuan. Rasulullah mengerahkan generasi awal Muhajirin. Berangkatlah Abu Bakar, Umar, dan sejumlah pasukan lainnya dari kalangan Muhajirin. Pasukan bantuan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Musa bin Uqbah mengatakan, saat mereka tiba, Amr, aku adalah pimpinan kalian. Karena aku meminta kepada Rasulullah pasukan bantuan. Orang-orang Muhajirin berkata, engkau adalah pimpinan untuk pasukanmu. Sementara Abu Ubaidah adalah pimpinan pasukan Muhajirin. Amr kembali berkata, kalian ini adalah bala bantuan yang aku pinta kepada Rasulullah. Melihat kondisi seperti ini, Abu Ubaidah menunjukkan akhlak yang mulia dan kelembutan karakternya. Ia berkata, ketahuilah hai Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan kepadaku dengan ucapan beliau, kalau kau temui Amr, kalian berdua ditaati. Dan jika engkau tidak taat padaku, sungguh aku benar-benar akan menaatimu. Lalu Abu Ubaidah menyerahkan kepemimpinan kepada Amr bin Al-As. Al-Baihaqi menyebutkan kisah ini sebelum penaklukan Mekah, di antara pengaruh besar didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Ubaidah adalah dalam permasalahan al-wala, loyal, dan al-bara, tidak loyal. Terdapat kisah dalam masalah ini. Mungkin kisah ini akan sulit diterima dan dibayangkan. Di Perang Badar, Abu Ubaidah bertemu dengan ayahnya di pihak musuh. Abdullah bin Syaud menceritakan, ayah Abu Ubaidah menantang sang anak di Perang Badar. Turunlah firman Allah berkaitan dengan kejadian ini, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Quran Al-Mujadilah 22, diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, tentu sulit membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki bisa membunuh ayahnya. Apalagi di mata orang-orang toleran yang tidak pernah menyentuh keyakinan al-wala dan al-bara. Mereka akan bingung. Akan ada pendapat, mungkin mereka kecewa dengan agama ini dan orang-orang yang diteladani di dalamnya. Tetapi mereka yang mengetahui al-wala dan al-bara, seperti kita tidak melihatnya seperti itu. Abu Ubaidah juga seorang yang berakhlak mulia, rasa tega dan kuat yang ia dapat saat berhadapan dengan sang ayah adalah spirit dari Allah. Ia tidak menimbang dengan pandangan dunia yang fana. Sehingga ia berhasil keluar dari sekat dan ikatan duniawi. Lalu menguatkan diri dengan ikatan akidah. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang amanah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, orang-orang Najran pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya." Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Ternyata Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah orang yang sangat mencintai Nabi dan selalu membelanya. Dalam Tabakat karya Ibnu Sa'ad, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku mendengar Abu Bakar berkata, pada perang Uhud, wajah Nabi terluka. Pada saat perang Uhud, sebuah batu dilemparkan ke wajah Nabi, saya merasakan hantaman yang begitu keras hingga dua rantai di helmnya sendiri putus. Saya bergegas menuju Rasulullah dan melihat seorang pria bergegas ke arahnya. Pria itu berjalan ke arah Nabi seolah-olah terbang. Jadi saya berdoa untuknya, ya Allah, jadikan orang ini sebagai sarana kebahagiaan, yaitu apa yang dia lakukan harus menjadi penyebab kebahagiaan bagi Nabi dan juga bagi kebahagiaan Nabi.
Ketika kami mencapai Rasulullah, ternyata kulihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itulah yang mendahuluiku. Dia berkata padaku, "Wahai Abu Bakar, kumohon padamu, demi Allah, biarlah aku yang mengeluarkan rantai ini dari wajah Rasulullah." Hadirat Abu Bakar mengatakan, "Kuizinkan dia untuk melakukannya." Kemudian Abu Ubaidah mencengkeram salah satu rantai dengan giginya dan menariknya begitu keras sehingga dia jatuh terlentang ke tanah. Dia melakukannya dengan sangat keras sehingga salah satu gigi depannya patah. Ia kemudian menggigit rantai yang tersisa dengan giginya dan menariknya begitu keras hingga gigi depannya yang tersisa juga patah. Abu Ubaidah adalah seorang yang berakhlak mulia. Dia adalah pria yang sangat tenang, zuhud dan rendah hati. Umar pernah berkata kepada mereka yang duduk bersamanya, "Miliki harapan." Orang-orang juga mengharapkan harapan mereka. Maka Umar berkata, "Bagi saya berharap rumah ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Abu Bakar pernah berkata kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Kemarilah, biar aku membayatmu sebagai khalifah." Sungguh aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umat itu memiliki orang yang terpercaya, amanah. Dan engkau adalah orang terpercayanya umat ini." Lalu Abu Ubaidah menanggapi, "Aku tidak akan mengunggulkan diriku dengan orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai imam kami." Abu Bakar berkata pada orang-orang yang hadir di Sakifah Bani Sa'idah, "Aku ridha untuk mengurusi urusan kalian salah satu dari dua orang ini." Maksudnya Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar bin Al-Khattab berkata, "Aku tidak akan mengubah suatu perkara yang telah diputuskan oleh Abu Ubaidah." Tarikh At-Tabari, 3434. Keputusan pertama yang dibuat oleh Umar bin Al-Khattab tatkala menjabat khalifah adalah menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima perang menggantikan Khalid bin Al-Walid. Umar berkata, "Kuwasiatkan padamu untuk bertakwa kepada Allah yang Maha Abadi sementara selainnya fana. Dialah yang memberi petunjuk kepada kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Aku telah menunjukmu menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Al-Walid. Atur mereka sesuai dengan wewenangmu. Jangan kau biarkan kaum muslimin terjerumus dalam kebinasaan dengan semata-mata hanya berharap rampasan perang. Jangan kau posisikan mereka di satu posisi sebelum kau periksa kondisi mereka dan mengetahui tempat yang akan mereka datangi. Jangan kau kirim pasukan kecuali dengan jumlah yang besar. Jangan sampai kau hadapkan kaum muslimin pada kebinasaan. Kalau kau lakukan itu, kau telah menimpakan musibah untukmu, demikian juga untukku. Tundukkan pandanganmu dari dunia dan palingkan hatimu darinya. Waspadalah, jangan sampai engkau binasa seperti binasanya umat-umat sebelummu. Padahal engkau telah tahu kekalahan mereka." Tarikh At-Tabari, 3434. Saat Umar mencopot Khalid radhiyallahu anhu dari jabatan panglima pasukan, ia menunjuk Abu Ubaidah sebagai suksesornya. Lalu Khalid berkata kepada pasukan, "Kalian dikirimi seseorang yang terpercayanya umat ini." Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menanggapi, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah Azza wa Jalla dan sebaik-baik pemuda di suatu kaum." Hr. Ahmad 16220, ketika terjadi perbedaan pendapat antara Muhajirin dan Ansar tentang siapa yang harus memerintah setelah Nabi, Abu Ubaidah mengucapkan kalimat pemersatu. Dia berkata, "Wahai orang-orang Ansar, kalian adalah orang pertama yang membantu dan mendukung. Karena itu, jangan menjadi orang pertama yang berubah." Dalam sebuah pertempuran, dia memberikan pidato yang membakar semangat pasukannya, "Ibadahlah, bantulah agama Allah, Allah pasti akan membantumu. Allah akan menguatkan kakimu. Ibadullah, sabar. Karena kesabaran adalah jalan pasti menuju ketidakpercayaan. Ridho Allah. Keamanan anti-slip. Jangan tinggalkan garis.
Jangan beri lawanmu kesempatan. Jangan memulai perang dulu. Persiapkan pemanah terlebih dahulu. Pertama kita bersembunyi di balik perisai. Jangan banyak bicara kecuali berzikir dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah menyelesaikan pekerjaan kita, insya Allah. Penyebab wafatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah wabah taun yang melanda negeri Syam. Tepatnya di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan, siapa yang wafat karena penyakit ini, ia seorang syahid. Kemudian ia juga wafat fisabilillah. Ia menggabungkan dua keutamaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menurut kalian, orang yang kalian anggap mati syahid itu seperti apa? Para sahabat menjawab, mereka yang terbunuh dalam jihad di jalan Allah. Itulah syahid. Nabi menanggapi, kalau begitu pasti sedikit yang syahid di tengah umatku. Para sahabat bertanya, jadi siapa mereka? Wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, siapa yang terbunuh saat jihad di jalan Allah adalah syahid. Siapa yang wafat dalam ketaatan kepada Allah, dia syahid. Siapa yang wafat karena taun, dia syahid. Siapa yang wafat karena penyakit yang ada di perutnya, dia syahid. Ibnu Miksam berkata pada anak Abu Ubaidah, aku bersaksi bahwa ayahmu termasuk di dalam hadits ini. Hr. Muslim 1915, sejarawan sepakat bahwa Abu Ubaidah wafat karena wabah tahun Amwas di Syam pada tahun 18H, Al-Istiab, Al-Hasyah Al-Isyabah, 3:3. Saat Abu Ubaidah dimakamkan, Muadz bin Jabal berkhutbah di tengah masyarakat yang hadir. Ia menyebutkan banyak keutamaan Abu Ubaidah dalam khutbahnya. Abu Said Al-Makbari berkata, saat Abu Ubaidah terinfeksi wabah taun, ia berkata, Muadz, imamilah orang sholat. Muadz pun mengimami masyarakat. Lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat. Muadz berdiri dan menyampaikan khutbah, masyarakat sekalian bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosa yang kalian kerjakan. Karena tidaklah seorang hamba Allah menghadapnya dalam kondisi ia sudah bertaubat kecuali Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mengampun orang tersebut. Ujian Muadz bin Jabal kepada Abu Ubaidah ini menunjukkan keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Menunjukkan tingginya kedudukannya. Semoga Allah Ta'ala meridainya.